Halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya, dan dipermudahkan semua urusan dan rezekinya untuk semua subscriber dan untuk teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di sini, kalau video ini memang bermanfaat, jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya ya. Oh ya teman-teman, di video kali ini ada satu unit sepeda motor Myoji ya. Ini motornya Myoji ya. Jadi motor ini tadi datangnya sedang mogok ya, mengalami mogok mendadak. Lagi enak-enak jalan, tiba-tiba mati mendadak, mogok ya. Setelah kita cek, pertama biasanya kalau motor yang untuk injeksi mogok, pertama-tama pasti kita cek full pumpnya apakah hidup atau tidak ya. Jadi full pumpnya ini mati ya, nggak ada bunyi sama sekali ya. Jadi untuk klaksannya semua masih bisa. Oke. Jadi setelah kita cek full pumpnya, biasanya kalau memang full pumpnya nggak bunyi atau mati, kita bisa melakukan di infus ya. Kalau kita punya alat infus ini, kita bisa di infus. Jadi kalau full pumpnya mati, kita infus, motornya tetap akan hidup ya. Coba kita di infus apakah hidup motornya atau tidak. Jadi motor ini udah nggak bisa starter di engkol. Jadi motor ini nggak hidup. Full pumpnya udah nggak nyala, tapi di infus tetap nggak hidup ya. Jadi setelah kita telusuri semua, motor ini pengapiannya juga nggak ada ya, artinya businya itu nggak ada apinya ya. Padahal ECU-nya ini, CDI-nya ini baru diganti dalam 1 minggu. Ini agak hangat-hangat ya. Jadi ECU ini setelah kita buka kontak itu agak hangat-hangat ya. Jadi motor ini adalah ECU-nya mati atau CDI-nya mati, sehingga pompanya nggak hidup lagi dan apinya juga nggak ada. Padahal ECU-nya ini baru diganti dalam 1 minggu ya. Jadi baru diganti 1 minggu. Jadi ini mati lagi nih. Jadi motor ini ada kemungkinan ada yang short. Ada yang short ataupun pengecasnya terlalu besar sehingga ECU-nya bisa mati. Ya, nanti jadi kita mau cek dulu seluruhnya. Penyebabnya, masalahnya apa sih sebenarnya, kok bisa CDI-nya mati terus gitu. Jadi ini udah nggak hidup ya. Sekarang kita mau tes ECU-nya ya. Lanjutan. Jadi ini ECU-nya kita tes yang lain aja. Ini panas loh, hangat-hangat. Berarti mengakibatkan ECU ini udah mati, udah konslet. Nah, coba di engkol hidup tak? Jadi kita menggunakan di infus saja dulu. Nah, ini hidup ya. Setelah ECU-nya diganti langsung hidup motornya ya. Berarti motor ini memang ECU-nya sudah mati, tapi ada kemungkinan yang short di line atau kabel atau pengecasnya, dimana kita perlu dicek lagi nanti ya. Jadi sekarang kita pasang pompanya dulu. Tadi pompanya nggak hidup ya. Ini yang lagi. Hah? Coba lagi bunyi. Nah, ini setelah ECU-nya
pasang yang lain, ini pompanya langsung hidup. Jadi kita tes lagi, hidupkan ya. Jadi sekarang kita tes lagi, dihidupkan. Nah, di engkol aja udah langsung hidup ya. Yaitu motor ini nanti kita ganti ECU, tapi kita cek lagi ya. Takutnya nanti kita pasang ECU baru, nanti setelah berapa hari itu mati lagi. Karena ini baru diganti juga ya. Ini baru 1 mingguan ya. Jadi di sini kita nggak perlu hidup lama-lama, kita matikan. Jadi kabelnya udah kita cek semua bagus ya. Nggak ada luka-luka ya. Nah, sama yang di dalam sini. Cuman di sini kita menemukan yaitu kiproknya yang imitasi ya. Kiprok atau regulator casnya itu imitasi ya, bukan asli. Padahal ini baru diganti juga, ini masih baru ya. Kata yang punya motor, pertamanya ganti kiprok. Setelah ganti kiprok, tak lama CDI mati ya. CDI mati, setelah itu ganti CDI atau ECU nya. Jadi sekarang terjadi mati lagi CDI-nya ya. Jadi ECU-nya terjadi mati lagi sekarang ya. Jadi ini kita curigakan kiprok imitasi ini bisa mematikan CDI kalau pengecasnya itu melebihi batas ya. Artinya casnya itu melebihi standar ya. Biasa kalau Myoji casnya berapa, nanti kalau kiprok imitasi ini casannya melebihi, itu bisa mengakibatkan mati ECU-nya ya. Tapi nanti kita perlu cek lagi ya ini ya. Yaitu casnya berapa yang imitasi ini sama yang aslinya berapa ya. Oke teman-teman, sekarang kita tes casannya yang kiprok imitasi berapa casannya. 1282 ya. Kita hidupkan motornya. Jadi kiprok imitasi ini lansamnya aja udah 14 lewat ya, 1425 ya. Lewat. Jadi sekarang kita tes kiproknya yang asli. Kita tes kiproknya yang original, casannya berapa. Jadi ini yang imitasinya. Jadi kita tes yang aslinya berapa sekarang. Jadi kalau yang aslinya lansam slow 13 sekian ya, 1401.
1401 kita gas sedikit. Jadi mentoknya 14.0 sekian. Ini yang normalnya 14.0 sekian ya. Kalau yang imitasi ini terlalu besar casannya, sehingga CDI-nya bisa mengakibatkan mati ya. Jadi motor ini kita ganti ECU-nya atau CDI-nya yang asli, sama kiprok regulatornya yang asli, yaitu 2 item aja kita ganti ya. Ini udah normal semua. Ini sekarang kita pasang yang asli ya. Oke teman-teman, motor ini udah bagus ya. Yaitu kiproknya kita ganti sama ECU-nya ya. Jadi kiprok yang imitasi ini mengakibatkan casnya tidak tertentu ya. Kadang 14 lewat, bahkan kalau panas pun kadang bisa sampai 15, 16. Jadi itu yang mengakibatkan ECU-nya bisa terjadi mati ya. Jadi sekarang kita udah ganti regulatornya yang asli ya, sama ECU-nya asli, yaitu yang aslinya itu casannya itu 14.0 sekian ya. Itu udah full gas, itu tetap 14.0 sekian. Kalau yang imitasi ini 14 sekian itu masih naik ya, bisa sampai 15, 16, 17 gitu ya. Jadi bisa terjadi ECU-nya mati ya. Oke, yaitu begitu aja saya sampaikan. Jadi 2 ini aja kita ganti.